Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Humairah dengan NIM C1B023116 akan menjelaskan materi mengenai Toharoh untuk menyelesaikan mata kuliah agama. Sekarang kita mulai dari pengertian Toharoh. Toharoh secara bahasa yaitu berarti suci dan bersih, baik itu suci dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin berupa sifat dan perbuatan tercela. Sedangkan secara istilah fikih, taharah adalah mensucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau tanah ataupun batu. Penyucian diri di sini tidak terbatas pada badan saja, tetapi juga termasuk pakaian dan tempat. Contoh dari toharoh yaitu seperti berwudu, mandi wajib, dan tayamum bila tidak ada air. Jadi teman-teman, Waharo itu adalah mensucikan diri kita baik secara rohani maupun jasmani. Oke, kita masuk ke berikutnya yaitu hukum taharo. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan dirinya. Selain itu dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima salat yang tidak disertai dengan bersuci. Karena salah satu syarat sah salat yaitu harus suci dari hadas dan najis. Oleh karena itu sebelum kita salat, itu hendaklah kita berwudu. Dan itu ada syarat dan langkah-langkahnya dengan air yang bersih, dengan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Macam-macam toharoh. Jadi toharoh itu terbagi ke dalam dua macam, yaitu yang pertama toharoh maknawiyah dan yang kedua yaitu toharoh hissiyah. Kita bahas yang pertama yaitu toharoh maknawiyah. Toharoh maknawiyah merupakan bersuci secara rohani dengan membersihkan segala penyakit hati seperti ria, iri, ataupun hal yang lainnya. Dan sebelum kita memasuki toharoh yang kedua, itu hendaklah orang yang harus perlu Anda ketahui bahwa sebelum melakukan taharah hissiyah, orangnya harus lebih dulu taharah maknawiyah. Karena sesungguhnya bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat syirik. Karena taharah hissiyah ini adalah bersuci jasmani. Sebelum kita mensucikan jasmani kita atau badan kita, kita harus dulu mensucikan rohani kita agar terbebas dari segala penyakit iri dan dengki. Dan yang kedua kita masuk ke dalam taharah hissiyah, yaitu bersuci jasmani, ataupun membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis, atau dari segala jenis kotoran maupun hadas kecil maupun besar. Untuk membersihkan diri dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air, seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum jika tidak ada air. Pilihan tayamum itu teman-teman, hanya jika kita tidak ada air. Memang yang kering atau kita sedang dalam perjalanan dan di situ tidak ada WC, maka boleh bertayamum dengan debu yang menempel di sekitar kita. Tetapi pastikan dulu bahwa debu yang menempel di situ adalah debu yang bersih atau tidak pernah dipakai sebelumnya. Oke, kita masuk ke alat-alat taharah. Untuk melakukan taharah ada beberapa media yang bisa digunakan, yaitu air, debu yang suci, dan batu untuk diinjak. Untuk air sendiri, karena kita sering menggunakannya, dari segi hukum yaitu dibagi menjadi 5, yaitu pertama air suci dan menyucikan, yaitu air mutlak, atau masih murni sehingga dapat digunakan bersuci dengan tidak makruh atau digunakan secukupnya tanpa berlebihan. Jadi air mutlak ini yaitu air yang suci lagi menyucikan, yaitu lebih dari 2 kola, dan airnya itu akan kita bahas di slide selanjutnya mengenai air mutlak. Air apa saja yang termasuk ke dalam air mutlak. Dan yang kedua yaitu adalah air yang suci dan menyucikan, yaitu air musammas. Tetapi air musammas itu jika dipakai untuk bersuci, hukumnya makruh. Karena air musammas ini yaitu air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam, namun bukan emas tetapi makruh jika dipakai untuk bersuci. Jadi air itu sebenarnya suci dan menyucikan, tetapi jika dipakai untuk bersuci, maka hukumnya akan makruh. Dan yang ketiga yaitu air yang suci tapi tidak menyucikan, yaitu air mustakmal,
yaitu yang telah digunakan bersuci untuk menghilangkan hadas dan najis, walau tidak berubah rupa, rasa, atau bau. Dan yang keempat yaitu ada air haram, yaitu air yang diperoleh dengan cara mencuri tanpa izin pemiliknya, sehingga air tersebut tidak dapat menyucikan. Di sini jelas ya teman-teman, kita tidak boleh mencuri, karena air tersebut akan menjadi haram. Dan jika dipakai untuk bersuci, maka itu tidak boleh. Yang terakhir yaitu ada air mutanajis, yaitu air yang terkena najis atau kemasukan suatu najis, sedangkan jumlahnya kurang, maka tidak dapat mensucikan. Jadi seperti ada air nih, dia dalam suatu wadah gitu kan, dan tidak terkena matahari, tetapi di dalamnya itu ada kotor-kotoran, dan air itu tidak lebih dari 2 kola, maka tidak diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Kita masuk ke materi terakhir yaitu jenis air untuk taharah, atau di sini kita membahas tentang air mutlak. Yang bernama ada air hujan, ada air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan air telaga. Air-air ini yang bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi wajib, dan untuk mensucikan diri dan lainnya. Oke teman-teman, terima kasih karena telah menonton. Segitu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.